Larangan duduk di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa dan di luar Jawa dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu dan kena owah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini di video yang super singkat ini tentunya Banyu Wiguna kembali hadir untuk panjenengan semua. Kami akan mengulas sedikit penjelasan yang menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan perencanaan kita bisa gagal dan semangat usaha kita ada tidak mengenal lelah memperjuangkan sebuah kesuksesan harapan yang sudah kita perjuangkan dengan begitu semangat bekerja keras, namun hasilnya selalu gagal dan gagal. Dalam seni perpindonan itu ada beberapa pantangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, wajib dihindari agar usaha kita ini dipermudah. Mari kita ulas saja hal-hal apa yang harus wajib kita hindari. Untuk yang pertama, pantangan yang wajib sebagai orang Jawa hindari agar rezekinya lancar, kemudian tidak gampang ngutang, tidak gampang stres, dipermudah. Apa istilah jodohnya berkahi barakahi tentunya dalam kehidupannya. Setiap langkahnya selalu tepat, tidak pernah gagal. Hal yang pertama adalah mbah-mbah kita ini dulu sering memberikan sebuah ujangan atau nasihat. Yang pertama, kita tidak boleh berdiri di depan pintu atau duduk di depan pintu. Itu menyebabkan kesialan di dalam hidupnya. Seberapapun banyak kita usaha, maka akan selalu gagal. Seberapapun uang yang kita miliki, ketika kita melanggar pandangan tersebut, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Berapapun uang yang kita miliki, kita bagi, maka kita akan selalu tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhan kita. Bahkan yang terparah adalah pikiran kita bisa merangsang keteguhan kemana. Dan banyak juga orang yang ganteng, cantik, namun selalu kesialan untuk menentukan jodohnya. Bahkan ada yang pacaran sampai 7 tahun kemudian nikah baru 3 bulan 4 bulan cerai atau pegat istilahnya. Itu bisa jadi karena di masa mudanya dulu suka duduk di depan pintu atau berdiri di depan pintu karena melanggar pantangan pesan dari leluhur kita. Jadi saran dari saya adalah sebaiknya ketika yang sudah mengalami hal seperti ini, tidak ada salahnya untuk mencoba belajarlah untuk menghindari pantangan yang tersebut. Dan mungkin banyak yang bertanya, yang dimaksud duduk di depan pintu dan berdiri di depan pintu itu seperti apa? Jadi, artinya ketika pintu sudah dibuka, ini panjenengan tidak boleh duduk di situ atau berdiri di situ. Tapi ketika pintu ditutup kemudian panjenengan duduk atau berdiri di depan pintu itu boleh. Asal bukan pintu yang sudah terbuka panjenengan duduk, itu tidak boleh. Jadi, sekali lagi, ketika pintu tertutup, panjenengan duduk ataupun berdiri itu panjenengan boleh duduk di situ, tidak ada masalah. Tapi ketika pintu sudah dibuka, kemudian panjenengan duduk di situ atau berdiri, maka fatal. Ini sebagai kepercayaan orang Jawa. Kemudian hal yang harus dihindari sebagai orang Jawa, masih di seputar dunia rumah, Menika ketika panjenengan hadir ke sebuah rumah seseorang, rumah tetangga atau saudara panjenengan yang rumahnya sudah terpisah dengan tempat tinggal panjenengan hadir di situ. Kemudian biasanya kalau orang Jawa itu biasanya mulut kita sering menamakan kula nuwun istilahnya.
Namun satu hal ya, leluhur kita menyampaikan ketika kita memberikan uluk yang kula nuwun ataupun salam, itu kita tangan tidak boleh menutup pintu. Ini juga sangat bahaya sekali, akan memberi efek ya, keburukan untuk panjenengan atau untuk kita semua yang sering melakukan kula nuwun tok tok tok, umumnya kan gitu. Kula nuwun tok 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 tok, kula nuwun tok tok tok, ulang assalamualaikum, punten. Nah, ini para leluhur kita dulu ini menyarankan, memberikan perjanjian kepada kita agar jangan sekali-kali kita memasuki pintu rumah orang ya, kemudian memberikan uluk salam atau kula nuwun istilahnya permisi ya, kemudian tangan kita menutup pintu. Ini jangan. Hal itu kalau sering dilakukan maka tidak ada kedamaian di dalam rumah panjenengan. Sering ada gegoh atau sering ada kemarahan yang tanpa sebab di dalam rumah panjenengan, yang tiba-tiba panjenengan merasa benci pada istri panjenengan, dan sebaliknya istri benci pada suami tanpa sebab. Bahkan yang parah adalah ketika seorang ayah membenci anaknya tanpa sebab, atau anaknya tidak menghargai ibu dan ayahnya di dalam rumah. Itu efek yang kurang baik ya. Jadi saran dari saya adalah sebaiknya hindari pantangan-pantangan. Ketika panjenengan ingin hidup damai, kalau menurut pandangan orang Jawa adalah dua hal umum yang berkaitan dengan pintu wajib dihindari. Sekali lagi, hindari pantangan-pantangan nasihat dari leluhur kita. Yang pertama adalah kita tidak diperbolehkan duduk atau berdiri di depan pintu maupun di belakang pintu ketika pintu sudah terbuka. Ini jangan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berusaha atau hadir di rumah saudara, teman, siapa saja, ketika memberikan uluk salam untuk masuk, kita ketok pintu, hindari mengetok. Cukup dengan kula nuwun, kula nuwun. Ketika sudah 3 kali tidak dibuka, tunggu beberapa menit, kula nuwun lagi, sudah. Jangan diketok. Ini pantangannya yang wajib dihindari. Sahabat dan Wiguna dimanapun berada, itulah tadi ya pesan dari para leluhur kita menyampaikan ujangan untuk sebuah nasihat kepada para generasinya agar pandangan itu wajib dihindari. Semoga kehidupan kita senantiasa diberikan kesuksesan, kewarasan, kesehatan di semua hal saja, semoga diberikan kesuksesan pada dunia. Dan bagi yang percaya silahkan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dari Bang Wiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan semua akan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dari Bang Wiguna, salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas.